tahu Engkau di tengah-tengah kami saat ini dan tingkap sorga terbuka. Berperkaralah buat setiap kami melalui kebenaran-Mu. Kami percaya pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Karena itu ketika kami duduk diam mendengarkan firman yang sedang terjadi adalah perjumpaan dengan-Mu. Dan perjumpaan dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Semua yang baik, indah, kudus sedang didengar, dimateraikan menjadi bagian setiap kami yang percaya. Dan itu terjadi saat ini. Yang percaya mari bersama katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Ku izin boleh buka. Oh. Yes. Pada kesempatan ini saya mau sampaikan pesan Tuhan dari tokoh Alkitab yang bernama Nehemia. Ya. Hidup orang percaya adalah bangunan Allah. Seberapa bangunan itu jadi sampai hari ini, itu masing-masing kita yang tahu. Tapi yang jelas membuat Tuhan lebih efektif bekerja dalam hidup setiap kita masing-masing dan membuat Tuhan betah dalam kehidupan Anda dan saya itu penting. Karena membangun bangunan Allah ini ujungnya adalah menjadikan Anda dan saya serupa seperti Kristus. Nehemia adalah seorang Yahudi yang lahir di rantauan di daerah Persia. Yang kemudian hari dia kembali ke Yerusalem untuk membangun kembali tembok yang runtuh. Lalu kemudian dia mati di Yerusalem. Dia sempat menjadi gubernur di Yerusalem. Dia lahir di Persia, besar di Persia, dan menjadi seorang juru minuman raja Persia. Nehemia. Siapakah Nehemia? Nehemia itu arti namanya adalah Allahu Akbar. Tuhan itu besar. Nehemia punya ayah namanya Hakalya. Dia punya saudara laki-laki namanya Hanam. Anda yang alumni sekolah minggu tahu siapa nama ibunya Nehemia? Halo? Ada yang tahu nama ibunya Nehemia? Saya sekolah minggu cuma sekali loh seumur hidup. Ada yang tahu namanya Nehemia punya mama? Ibu Nehemia biasa dipanggil dengan Mama Nehemia. Karena emang kagak ada datanya di Alkitab. Ya. Nehemia 6 ayatnya yang ke-15. Ya, saya mau ajak kita baca kembali bersama-sama ini. 1, 2, 3, maka dalam waktu, mari ucapkan bersama-sama 52 hari. Membangun sesuatu dari tidak ada menjadi ada, itu lebih mudah daripada membangun sesuatu yang runtuh, lalu kemudian di-repair dan dibangun kembali. 52 hari pada masa itu, teknologi yang terbatas, peralatan yang terbatas, namun selesai dalam 52 hari. Dan Nehemia sekali lagi adalah juru minuman raja. Juru minuman raja itu bukan barista, bukan bartender. Juru minuman raja itu adalah seorang yang harus mencicipi minuman yang akan raja minum. Jadi apabila rasanya kurang baik, itu dikembalikan lagi di dapur. Celakanya kalau ada racun, maka dia yang mati duluan. Itu tugas juru minuman raja. Dia nggak punya ilmu tentang membangun. Tapi selesai tembok tersebut dalam 52 hari. Saya mau buka dulu datanya. Ukuran tembok Yerusalem. Panjang dindingnya kurang lebih 4.018 kilometer. Tolong di enter. Ini panjang tembok Yerusalem. 4.018 kilometer. Tinggi rata-rata tembok 12 meter. Jadi bisa mulai bayangkan ya. 4,18 kilo runtuh dibangun lagi.
Selesai 52 hari. Tinggi rata-rata temboknya 12 meter. Dan ketebalan tembok itu rata-rata 2,5 meter. Ya buat Anda yang tinggal di apartemen itu paling jago sejengkal temboknya. Ini 2,5 meter dia punya tebal. Ya. Lalu kemudian pada dinding tembok Yerusalem itu terdapat 34 menara pengawas di atasnya. Ada tower-tower di atas untuk penjaga. Kemudian pada dindingnya ada 8 pintu gerbang. 4,18 kilometer, tinggi 12, tebal 2,5 meter, ada 34 menara, ada 8 pintu gerbang. Dan itu selesai dalam 52 hari. Saya katakan di awal bahwa hidup orang percaya adalah bangunan Allah. Yang dibangun tidak hanya membuat Tuhan tinggal betah di dalam hidup Anda, juga menjadikan Tuhan efektif bekerja melalui hidupmu. Sekaligus orang yang membangun hidupnya sebagai bangunan Allah itu mengalami keserupaan seperti Kristus. At the end, orang yang masuk surga adalah yang mirip Yesus. Nah, berapa lama perjalanan Anda menjadi orang percaya? Kamu yang tahu. Pastinya harusnya makin hari hidup Anda dan saya makin Yesus banget. Yang repot, kalau kau ikut Yesus bukan 52 hari tapi sudah 52 tahun, mirip juga kagak. Ya. Dan saya percaya ini bukan masalah ilmu dan kemampuan. 52 hari tembok ini jadi. Ini faktornya karena karakter. Karena kalau bicara kemampuan, ilmu juga dia tidak punya untuk membangun. Hal yang serupa terjadi dalam hidup Anda dan saya orang percaya. Ini bukan tentang kamu mampu, ini tentang karakter Kristus yang hidup di dalam Anda dan saya. Nehemia 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Riwayat Nehemia bin Hakalya. Pada bulan Kislev tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercelah. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Sekali lagi, Nehemia ini nggak pernah lihat tanah kelahiran nenek moyangnya. Dia orang rantauan. Mengimajinasikannya pun sulit. Karena nggak ada sosial media tahun itu. Paling dia cuma bisa berhayal-hayal sedikit seperti apa bentuknya. Tapi ini orang yang selalu mengikuti berita terupdate dari tempat kelahiran nenek moyangnya. Saya percaya rata-rata di antara kita di sini mungkin 50% orang rantau. Ya, hanya beberapa mungkin yang sebelum WTC Mangga 2 ini jadi, ini rawa tanahnya engkong loh. Ya, mungkin cuma beberapa di antara kita. Sebagian lagi pasti orang rantau. Ya. Saya pribadi juga orang rantau walaupun saya lahir di Sin Carolus. Ya. Daerah nenek moyang saya ada di Tarutung. Tempatnya masuk lebih dalam lagi di sebuah desa yang namanya Hutadame. Di sana kekristenan di Sumatera Utara dimulai. Kalau Anda pernah dengar No Mention, ya, karena beberapa bangsa pekabar Injil masuk di tanah Batak nggak ada yang tembus orang Jerman ini. Makanya Anda kalau ada Piala Dunia, Ambon itu dia dukung Belanda. Orang Batak pasti dukung Jerman. Kalah menang pokoknya Jerman. Ya nggak tahu juga itu begitu. Tapi mungkin dari sananya ini sejarahnya. Ya. Saya mengikuti, saya masih ada lahan di sana dan lain sebagainya yang kita juga karyakan. Tapi memang nggak mudah untuk membuat daerah tempat kami itu maju. Mungkin karena faktor orang Batak itu kami sangat kuat dalam leadership dan kami sangat sulit untuk dipimpin.
Ya. Tadi aja hampir ngotot-ngototan di sini, kalau nggak inget Bu Ibu Ati, berhenti itu makanya ngototnya. Itu bisa parkir di situ, nggak bisa Pak, bisanya di situ, bisa di situ, masih pagi, nggak bisa Pak, bisa di situ, bisa pokoknya. Akhirnya diarahin, cuman saya ingat ada Bu Ati. Jangan gereja jadi masalah ntar ya. Akhirnya disuruh parkirnya di lobi utara sana, nah, tinggal saya jogging ke sini. Ya. Gak mudah yuk atur orang Batak. Ya. Bahkan budayanya juga rumit. Kami suku yang gak pernah rame-rame. Kami suku yang single fighter. Ya, ada beberapa suku rantauan di Jakarta ini yang suka ngeguyup. Ya. Kalau kami ngeguyup itu nggak bisa iseng-iseng. Itu harus ada sesuatu baru kami bisa ngeguyup. Kalau orang Jawa kan suka mangan orang mangan, yang penting ngumpul. Lu ajak orang Batak ngumpul nggak makan, nggak mau. Orang Batak bilang ini mah komunitas masuk angin ini katanya. Hah? Gimana? Ya. Dari tempat saya berasal ada banyak orang-orang hebat di Jakarta ini. Beberapa pengacara hebat yang orang Batak itu berasal dari tempat yang sama dari saya. Tapi tempat kami begitu-begitu saja. Sulit untuk maju. Karena memang sulit untuk bisa berkoordinasi. Saya selalu mengupdate, saya tidak tahu Anda samakah atau tidak selalu mengupdate tempat kelahiran nenek moyangmu. Nehemia selalu mengupdate berita itu. Nah uniknya begini, ini orang kan nggak pernah tahu tempatnya. Bahkan mungkin fotonya Abraham pun dia nggak punya. Tapi bisa loh, di ayat 4 dikatakan, ketika Nehemia dengar berita itu, dia duduk, dia nangis, dia berkabung. Bukan sebentar, beberapa hari. Sampai-sampai dia puasa, dia berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Gini, membangun hidup ini sebagai bangunan Allah, butuh karakter yang dibangun. Nah, kalau mau bangun bangunan Allah dalam hidup Anda dan saya, yang pertama, marilah hidup digerakkan oleh belas kasihan. Mari jadi orang yang senang, lihat orang lain senang. Susah hatimu, lihat orang lain susah. Itulah hidup yang digerakkan oleh belas kasihan. Gak bisa lihat yang susah. Maunya bantu saja. Maunya lakukan saja. Gak ada orang terlalu baik bagi orang-orang yang digerakkan oleh belas kasihan. Kata terlalu gak cocok dipakai untuk kebaikan. Kata terlalu hanya pantas dipakai untuk kejahatan. Lu jahat, oh iya tapi yang sana terlalu jahat. Ya itu ada. Tapi kalau baik gak ada kata terlalu. Bahkan tidak ada kata naif yang cocok dikenakan kepada kebaikan. Karena itu mari hidup digerakkan oleh belas kasihan. Nehemia pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Nehemia ini kan sekalipun dia berkabung, dia menangis, dia berpuasa, dia tetap bekerja. Ya. Dia bekerja dalam keadaan sedih hatinya. Bapak Ibu ada orang yang kalau bekerja, ya, yang kalau dia senang kelihatan dia senang. Ada orang yang sedih, kelihatan dia sedih. Ada orang yang wajahnya menyedihkan, ada. Ya, itu beda. Ya. Ada orang kan begitu, dia ekspresif, ya. Kalau sedih kelihatan, senang dia kelihatan. Nah, sementara dia kerja, kesedihan itu nampak kepada raja. Ini kan orang yang dekat banget dengan raja. Raja mau minum, dia dulu yang cicipin. Jadi ini orang yang paling dekat dari Perdana Menteri manapun dengan raja. Ya. Sampai akhirnya raja tanya, kenapa muka lu begitu? Dia cerita begini. Lalu kemudian setelah Nehemia cerita, raja berkata kepada Nehemia, jadi apa yang kau inginkan? Wah ini sedap ini. Ya. Itu orang nomor satunya di Persia tanya, jadi apa yang kau inginkan? Nehemia nggak mau sembarangan jawab ya. Nehemia diam dulu, dia berdoa. Lalu kemudian dia menjawab raja. Dia katakan begini, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda. Dia nggak minta cuti, dia bilang utus saya. Ini kan berarti paspornya itu ekspat ini. Ya. Utus saya. Lalu kemudian dia bilang beri surat.
surat buat bupati di sungai-sungai Efrat. Ya, supaya aku boleh nyampe di Yehuda, supaya lewat imigrasi nanti dipermudah. Karena dia pegang surat utusan raja kan. Ini bukan orang cuti tapi orang dinas ini. Ya, kasih suratnya. Terus kemudian minta juga surat buat Asaf, penjaga taman raja. Supaya aku bisa dapat kayu-kayu yang bekas dari sana. Nah kayu-kayu ini yang dipakai untuk kemudian membangun gerbang pintu Yerusalem. Menariknya begini. Di ayat 6, lalu bertanyalah raja kepadaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya. Ini penting. Ini penting. Satu kali di perumahan kami itu sepakat, ya 2016 itu 2017 saya ingat. Itu sepakat untuk mengaspal kembali perumahan itu. Kalau Bapak Ibu ke Depok, ada perumahan Pesona. Ya. Nah di sana kami akhirnya berembuk dan ya udah kita deal. Harganya berapa totalnya? Nah nanti dibagi, cara dibaginya ya square meter depan rumah itu diukur. Nah itu yang harus ditanggung. Jadi kalau seberang dengan seberang, ya nanti tanggung bagi 2. Nah, saya yang nggak asik, karena depan saya taman. Jadi nggak tahu mau patungan sama siapa. Ya, ya. Tapi ya kami berembuk, lalu kemudian kumpul dan mulailah di rapat RW itu satu persatu menunjukkan empatinya. Ya. Nah, saya pikir itu hal yang wajar ya, karena dia datang pakai Bentley, dia datang pakai Jaguar, jadi pas dihitung rumah dia hanya harus 15 juta, tapi dia bilang dari saya 50. Ya. Yang satu lagi bilang dari saya 100 juta. Ya. Yang satu lagi bilang segini-segini. Selesai, itu hari Sabtu, itu saya ingat. Saya bilang Pak RW, gua pamit duluan ya, kalian lanjut. Ini hari Sabtu bos, besok gua khotbah. Ya, istirahat dulu. Oh siap Pak Pendeta. Ya, cuma hati-hati aja. Hati-hati apa? Enggak, gue mah ngomong aja hati-hati aja. Entar dulu maksudnya apa? Udah lu tenang aja, kita beda roh, gak mungkin nyambung. Ya, udah nanti lu tahu. Ya. Hari Minggu malam saya pulang, rupanya udah kode-kode itu. RT, RW dengan security pos 1. Nah, kalau Pak Pendeta pulang kasih tahu. Ya. Nah, saya belum sampai turun dari mobil, sudah dihubungin. Udah sampai ya bos? Sampai mana? Sampai rumah. Oh iya sampai rumah. Mau mampir dulu katanya. Ya udah. Supir parkir, istri masuk, saya tunggu. RT datang, RW datang, mereka senyum-senyum. Gua ngerti sekarang maksudnya hati-hati katanya. Kenapa? Benar Pak Pendeta bilang. Apaan? Kemarin tuh yang bilang nyumbang 100 juta, 50 juta, 30 juta. Itulah hari ini berkurang semua sumbangannya. Saya diam aja. Mereka tanya, tahu gak kenapa berkurang? Tahu lah gue. Kenapa berkurang? Ya iyalah, rapat gak bawa istri. Keputusan berubah setelah dia pulang ke rumah. Ya. Tapi yang ini paten loh Bapak Ibu. Nehemia urusan dengan raja, sebelahnya permaisuri. Nggak berubah tuh keputusan. Ya saya mau bilang begini. Kalau kita ini hidup digerakkan oleh belas kasihan, itu berarti Anda dan saya digerakkan oleh Tuhan. Coba di next dulu. Ya. Nah kalau Tuhan yang gerakkan, selalu ada kemudahan. Selalu ada kemudahan. Bahkan saya menyebutnya anointing of ease. Hidup ini gak gampang. Hidup ini susah. Gak mudah Anda jalanin sebagai orang percaya. After pandemi begini. Tapi dengar ini, kalau kamu hidup digerakkan oleh belas kasihan, kamu akan jadi orang yang digerakkan Tuhan. Dan kalau Tuhan yang gerakin kamu, gak ada yang gak mungkin. Semua yang Nehemia bilang, itu semuanya diikuti oleh raja. Sampai akhirnya, Nehemia 2 ayat 11 sampai 12. Kalau kita mencatat Nehemia sampai di sana. Ketika dia sampai di Yerusalem, nah ini seru. Berbarengan dengan orang-orang yang dulunya di Yerusalem itu diperbudak oleh bangsa lain, lalu kemudian dipulangkan. Jadi Nehemia ini dia datang bawa surat kuasa, ada beberapa kayu,
nggak punya tenaga kerja, tapi yang muda-muda dari perbudakan itu pulang. Jadi dia punya SDM untuk bangun di sana. Tapi menariknya begini, buat setiap kita yang sekolahnya dasar di Indonesia, Anda pasti pernah belajar bahasa Indonesia itu ada imbuhan, awalan, akhiran. Betul? Ada diterangkan, menerangkan, betul? Ya. Tapi perhatikan ayat ini. Aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang kulakukan untuk Yerusalem yang diberikan Allahku dalam hatiku. Harusnya katanya yang muncul adalah memberitahukan, bukan beritahukan. Saya coba cross check di teks Alkitab Ibrani aslinya. Kenapa kok lembaga Alkitab Indonesia bisa-bisanya terjemahinnya begini? Rupanya pengertian aslinya adalah diskusikan. Jadi gini, kalau kita mau bangun hidup kita jadi bangunan Allah lebih cepat. Yang ketiga, lakukan perintah Tuhan tanpa perlu diskusi. Ya. Next dong. Ya. Kamu kebanyakan diskusi perintah Tuhan, kamu gak nyampe kemana-mana hidupnya. Ya. Cuman diskusi saja. Ya. Terlalu banyak tukar pikiran, sampai akhirnya pikiranmu tertukar. Ya. Kelihatan kok. Anda pernah lihat gak? Orang diberkati jadi kaya, tapi mukanya gak pantas untuk kaya. Pernah lihat? Dia gak jago dagang, tapi bisnisnya jadi bagus. Karena hidupnya ngikutin apa yang Tuhan perintah. Tapi orang yang terlalu banyak diskusi di dalam hatinya, nggak akan jadi apa yang Tuhan perintah. Lalu kemudian bangunan dimulai. Nehemia 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Pembangunan dimulai. Ketika Anda dan saya membangun bangunan Allah dalam hidupmu, dengar ini. Nggak semua orang suka lihat hidup kamu dipulihkan. Nggak semua orang suka lihat hidup kamu diberkati Tuhan. Ini realita. Gak semua orang suka ketika Tuhan angkat Anda untuk memimpin. Gak semua orang suka. Ketika Nehemia sedang membangun, muncul dua laki-laki KW ini. Ya, namanya Sanbalat dan Tobia. Sementara lagi ngebangun tembok, ada orang namanya Sanbalat, keturunan Samaria. Dia bilang begini, apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari tibu dan puing yang sudah terlanjur terbakar habis seperti ini? Jadi ini Nehemia sedang bangun itu tembok. Ini laki-laki satu dari kejauhan dia ngoceh. Ngapain orang-orang bangun itu? Mau bawa persembahan. Mau ngapain? Sia-sia aja lu bangun. Ini orang lagi kerja lu. Terus dia punya teman namanya Tobia. Semoga nggak ada di antara Anda yang kasih nama dari Alkitab tanpa tahu kisahnya. Sanbalat punya teman Tobia orang Amon. Tobia ini bacotnya nggak panjang, pendek, tapi nyakitin. Dia bilang begini, sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Pendek aja kalimatnya, tapi dia timpalin. Ya. Saya ingat betul ketika saya masuk di ladang pelayanan, saya nggak ketemu peperangan rohani yang begitu hebat dengan iblis wujud yang nyata depan saya. Saya nggak ketemu pertempuran dengan orang-orang yang ekstrim dan anti kekristenan. Justru saya hampir terganggu dengan sesama hamba Tuhan yang nggak siap lihat hidup saya dipakai Tuhan. Justru mereka yang rese. Ya. Tapi Anda bisa bayangkan nggak ketika tembok ini lagi dibangun?
Dua orang ngebacot di sana, namanya Tobia dengan Sanballat. Lalu kemudian Nehemia bilang begini, bro lanjut ya, lanjut. Gue urus dulu nih, bentar, lanjut. Baru dia balik badan, dia tanya, lu ngomong apa tadi? Hah, mau apa? Percaya nggak? 52 hari nggak kelar. Nggak selesai. Dalam hidup ini, kalau mau dihitung kalkulasi 100%, 25% ada orang yang tadinya dia suka sama kamu, akhirnya dia nggak suka sama kamu. 25% lagi, orang yang dari awalnya nggak suka, sampai mati dia nggak suka, ada. Ada lagi yang tadinya suka jadi nggak suka, ada lagi yang dari yang nggak suka jadi suka. Ada lagi orang yang dia terima Anda dan saya apa adanya. Itu persentasenya dalam kehidupan ini, dalam sosial. Kalau kau mau bangun hidupmu jadi bangunan Allah. Yang keempat, abaikan pencemooh. Mari fokus pada orang-orang yang sayang pada Anda. Kalau kau sibuk urus pencemooh, nggak kelar-kelar hidupmu jadi bangunan Allah. Orang kalau nggak suka sama kamu, ngapain kamu tanya? Itu pertanyaan paling bodoh loh. Lu nggak suka sama gue ya? Terus dia jawab iya. Ah, terus kau mau apa? Mau apa? Ah, Anda nggak bisa paksa orang suka sama kamu. Nggak bisa paksa. Emang begitu. Abaikan pencemooh. Kamu bikin bener aja, orang bahas. Apalagi lu bikin salah. Di dalam penggembalaan, yang berat sebetulnya bukan gembalanya. Istri gembala yang paling berat. Khotbahnya sih gak terlalu banyak, gak jarang-jarang. Tapi bagaimana tuh ibu gembala jalan dibahas. Dia garuk kepala aja dibahas. Ya. Saya dengan istri saya jarang dibahas. Yang dibahas dia. Ya. Satu kali dia bilang, gue mesti gimana ya? Enggak, lu gak mesti gimana-gimana. Fokus aja senengin hatinya Tuhan. Kita juga gak bisa senengin hati sebuah jemaat kok. Ya. Fokus senengin hatinya Tuhan aja. Namanya dibahas mah biasa. Orang-orang yang tertinggal di belakang kan suka ngomongin di belakang, betul kan? Ya. Anda kalau di depan kan kita ngobrol sama-sama. Makanya Tuhan taruh mulut kau itu di depan, bukan di belakang. Ya, jangan sampai diputar malaikat nanti ke belakang. Ya. Ngomong-ngomong di depan. Kalau kau nggak paham, kau bicara. Tapi ya sudahlah, kita nggak bisa paksa orang berubah juga kan. Kitanya saja yang fokus pada orang-orang yang sayang kepada kita. Karena jangan sampai di hari terakhir kita baru ingat. Oh yang ini yang sayang gue. Yang ini yang sayang gue. Tapi habis energi kita ngurusin mereka yang pencemooh. Dan yang berikutnya gak berhenti sampai di situ. Nehemia 4 ayat 12 sampai 20. Kan dibully. Tapi mereka gak mundur. Pembangunan tetap jalan. Kali ini Sanballat dan Tobia naik level. Mereka gak ngebully lagi. Tapi mereka masuk di level bluffing. Anda tahu bluffing? Bluffing itu gertak. Ya. Tahu gertak? Lu bukan TNI tapi lu pasang stiker TNI di mobil lu, namanya gertak. Ya. Taruh-taruh lambang Taruna di tengah-tengah, itu spion tengah, apa maksudnya? Biar orang takut. Premanisme di bangsa ini tetap ada. Karena orang-orang yang urat takutnya putus itu masih ada. Saya dulu masuk bilangan orang-orang yang urat takutnya putus. Nggak pernah saya tanya orang lihat saya terus tanya kenapa lihat. Enggak, gue pukul dulu baru gue tanya kenapa lihat. Saya single fighter dari dulu, nggak ada kelompok-kelompokan, maju sendiri. Selesaikan urusan data segala macam sendiri. Bluffing nggak pernah kena sama saya. Nehemia di bluffing loh. Sanballat dan Tobia bayar tentara Samaria untuk baris di pinggir-pinggir tembok. Jahil kan? Wah, ini orang lagi bangun tembok disuruh bayar tentara baris. Menariknya begini. Kali ini Nehemia bilang kepada orang-orang yang bersama dengan dia. Ayo kita tetap bangun temboknya. Tapi kita pegang senjata ya di tangan kiri. Di tangan kanan kita bangun tembok. Di tangan kiri kita pegang senjata. Saya
hampir blur sebetulnya dengan keadaan itu. Kok pegang senjata, tapi bangun tembok? Ya. Nah, saya coba telusuri masuk ke dalam budaya Israel kuno. Rupanya gini, senjata kalau di tangan kanan itu artinya menyerang. Senjata kalau di tangan kiri itu artinya bertahan. Jadi gini, mari fokus untuk bertahan, bukan melawan. Itu yang kelima. Kalau Anda mau bangun bangunan Allah dalam hidupmu, mari fokus jadi orang-orang yang defense. Yakobus katakan di suratnya, karena itu tunduklah kepada Allah. Lawanlah iblis, ia akan lari daripadamu. Saya cek bahasa Yunaninya, kata yang digunakan harusnya bukan melawan. Ya. Tunduklah kepada Allah, maka kamu dapat bertahan dari serangan iblis. Dan iblis akan lari daripadamu. Rupanya gini, iblis itu minta direspon, saudara. Karena apa yang Anda urus dalam hidup Anda akan makin mirip dengan apa yang Anda urus. Anda sibuk ngurusin maunya Tuhan dalam hidupmu, kau makin serupa dengan Yesus. Amin. Kau makin sibuk urus iblis dalam hidupmu, kau makin mirip dengan ngomong sendiri. Makanya kita ini diberi kuasa untuk usir setan loh. Bukan diberi kuasa untuk ngobrol sama setan. Paham? Ya, karena seringkali di pelayanan eksorsis itu suka begitu. Didoain tengking sampai 30 menit. Makanya kalau mau pelayanan eksorsis itu harus konseling dulu. Lu main hantam aja itu orang, akhirnya dia manifestasi, ya yang anehnya kan sudah dia manifestasi baru kita nanya dia siapa. Siapa? Siapa? Yesus sudah pernah ngomong, iblis itu bapak segala pendusta. Lu nanya sama pendusta, situ waras. Kau tanya apa dengan iblis pasti dia bohong sama kau. Nggak mungkin dia jujur. Ya. Ditanya lagi, siapa? Baru iblisnya jawab, aing macan. Ya elah. Saya percaya nama Yesus berkuasa. Anda percaya? Karena namanya gemetar segala kuasa kegelapan. Amin. Jadi kalau kau tengking dalam nama Yesus, gak keluar-keluar, berarti dia bukan kesurupan. Dia sakit jiwa. Saya layani seminar spiritual warfare berapa waktu lalu di Surabaya. Hari kedua terakhir, saya diserang dari belakang. Dia teriak dengan lafal Arab. Dia lari ke mimbar, 9 panitia sergap dia. Dipiting ke bawah, ambil minyak urapan dia, mereka doakan. Saya tunggu hampir 25 menit gak selesai ini. Sampai orang ini berminyak siap digoreng. Ya, saya lihatin ini gue punya kelas ini jadi tertunda ini gara-gara ini. Ya. Akhirnya mereka suruh mereka bubar. Saya turun, mereka bilang, jangan pastor, bubar. Bubar. Saya turun, saya bungkuk, saya peluk dia. Terus saya bilang dengan laki-laki ini, jadi tenang Pak, kalau kau nggak tenang saya tampar kau. Oh dia tenang loh betul. Karena memang ada beberapa yang memang, gue gampar lo atau gimana kan gitu kan. Karena nama Yesus tuh berkuasa kok, ini terlalu banyak acting ini. Ya. Makanya saya heran sama orang pelepasan sampai 2 hari, 3 hari. Itu ngapain? Meeting sama setan. Ya. Nehemia 5 ayat 1 sampai 13. Nah ini seru nih. Tadi kan dibully. Naik lagi serangannya. Di bluffing, digertak. Nah sekarang nggak ada bully, nggak ada gertak. Tapi satu-satu minta mundur. Satu-satu bilang. Ya, datangin Nehemia. Satu-satu. Nehe. Ya. Nehe kami mau pamit dulu. Gimana mau bangun tembok? Kami sendiri susah. Baru selesai merdeka dari perbudakan. Kami mundur saja. Satu-satu mulai mengundurkan diri. Mereka bilang mereka susah.
Saya coba cari tahu lagi. Ya. Bapak Ibu kalau buka Alkitab itu gak cukup doa dan pewahyuan Tuhan. Harus buka literatur. Supaya kita jangan khotbah halu kan begitu kan. Ya. Saya buka literaturnya. Budaya Israel kuno zaman Nehemia, lihat. Di zaman itu sudah ada undang-undang perbudakan. Sudah ada. Jadi kalau ada sekelompok budak dalam jumlah besar itu mau dilepaskan, itu mereka harus dapat pesangon. Jadi sebetulnya ketika mereka kembali ke Yerusalem, itu tidak dalam keadaan kere. Cukup untuk mereka hidup setahun. Tapi mereka mau mundur. Loh, saya cari tahu ada apa ini. Rupanya kalau dikulik ini kitab Nehemia, ketahuan. Mereka ketika balik ke Yerusalem, ya, satu dengan yang lain saling makan ini rupanya. Polanya riba. Anda pernah dengar riba? Jangan samain riba dengan keuntungan ya. Riba itu bukan margin, bukan. Anda dagang mesti untung kalau Anda waras. Kalau Anda dagang kagak untung namanya udah departemen sosial. Ya. Saya pernah ngobrol dengan salah satu ini, petingginya Bank Syariah. Sekarang merambah kan Syariah. Tapi let you know ya Bapak Ibu, 2015 ngobrol data off the record dengan Badan Pusat Statistik Nasional. Yang pegang uang besar di Indonesia itu Nasrani loh. Yang pegang uang besar. Pertanyaannya, kenapa nggak pernah ada Bank Haleluya? Kenapa kita nggak pernah punya Bank Hosana Internasional? Rupanya kelakuannya masih mirip-mirip di zaman Nehemia. Dengan petinggi Bank Syariah, kami ngobrol tentang yang namanya riba. Dia coba jelaskan polanya. Panjang lebar kali tinggi. Gimana? Paham bro? Enggak. Lu ribet loh, saya bilang. Ribet, gue ribet deh. Oke deh, dia bilang. Sekarang emang kalau di Alkitab tuh gimana itu? Riba itu kayak gimana? Oh sederhana. Kalau di Alkitab itu, untung itu untung. Riba itu adalah mencari keuntungan dengan jalan merugikan orang lain. Sederhana kan? Sesederhana itu. Jadi dagang cari untung nggak ada masalah. Yang masalah cari untung dengan jalan merugikan orang lain. Itu namanya riba. Udah segitu doang, segitu doang. Lu paham gak? Paham sih. Nah, gampang kan? Yang lu ribet gue ngertinya. Ya. Rupanya gini, kasus riba itu terjadi di zaman Nehemia. Akhirnya satu dengan yang lain saling merugikan. Jadi tambah miskin mereka. Ya, yang kelima, yang keenam, yang terakhir, mari takut akan Allah dalam memperlakukan saudaramu. Gini, ini udah bukan zamannya atas nama salib Yesus Anda urus diskon. Kalau masih doyan sih terserah. Kalau saya jijik lihat deh. Mau retreat, cari villa yang villanya pemiliknya anak Tuhan, biar diskon. Mau beli alat musik yang tokonya, engkohnya ada salibnya. Terus nanti tinggal jual atas nama pelayanan. Berapa kok keyboardnya? Segini. Ya buat pelayanan kok. Buat pekerjaan Tuhan. Dengar, anak cucu orang benar. Enggak minta-minta roti. Kalau kita patungan untuk bantu orang beda. Ya. Justru sesama anak Tuhan, jangan minta diskon. Sengaja makan mie di tempat yang satu gereja. Apaan? Mau sampai kapan kita begitu? Ya. Mari takut akan Allah dalam perlakukan saudaramu. Siapa yang untungin orang lain, tingkap sorga terbuka buat dia. Jangan saling manfaatkan.
Mari saling bermanfaat mulai sekarang. Saling bermanfaat. Karena untuk itu Anda dan saya dipanggil. Minimal jadi berkat itu Anda gak nyusahin orang. Minimal itu. Ya. Mari mulai dari sana. Karena rupanya ngebangun bangunan Allah, hidup kita ini jadi bangunan Allah, itu terkait dengan bagaimana Anda perlakukan saudara seiman Anda. Itu nyambung rupanya di situ. Ya. Tapi kalau kamu orangnya yang sering dimanfaatkan gak apa-apa. Saya percaya satu ruangan ini orang baik. Amin. Mari katakan sama-sama orang baik. Ya, orang baik itu bermanfaat. Amin. Orang yang bermanfaat itu sering dimanfaatkan. Amin. Memang begitu hukumnya. Ya. Keluarga besarmu kalau ada yang susah, muka lu yang diingat. Ya. Mungkin Anda mulai sebel kali, emang muka gue kayak ATM apa gimana? Oh enggak, memang beda Bapak Ibu. Muka anak Tuhan dengan aura ponakan Tuhan, itu lain. Beda. Lu bilang lu susah gak ada yang percaya loh. Muka-muka diberkati itu gak bisa bilang susah. Lu bilang lu punya pergumulan banyak, nah ada yang percaya loh. Mereka taunya anak aman, sejahtera, sentosa. Ya. Karena lihat auranya beda. Karena untuk itu kan Anda dan saya dipanggil. Coba deh nyadar. Anda masuk rumah makan. Rumah makan yang tadinya sepi. Kamu masuk jadi rame, betul? Ngalamin kan? Begitu memang. Anda masuk toko dagangan yang sepi, Anda masuk jadi rame. Karena begitu memang. Untuk itu Anda dan saya diurapi. Yang repot, ada rame-rame, lu datang jadi bubar. Nah tobat kalau begitu. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sampai di sini hamba mau bicara dan kiranya Roh Kudus mampukan kami menangkap pesan ini secara utuh. Engkau sudah mengurapi kami menjadi mengerti. Engkau urapi kami juga untuk melakukannya. Sehingga hidup kami sampai pada tujuanmu. Serupa denganmu, dengan membangun hidup kami menjadi bangunan Allah. Di mana Roh Allah tinggal betah di dalam setiap kami. Dan Roh Allah efektif bekerja untuk tujuan Tuhan melalui hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Yang percaya mari bersama katakan.